Halo semua, tetap dijaga semangat belajarnya. Pada pengembangan aplikasi Android, Anda dapat menggunakan cloud hosted database. Salah satu yang terpopuler adalah produk dari Firebase, yaitu real-time database. Firebase merupakan platform yang dikembangkan oleh Google untuk menciptakan aplikasi mobile dan web secara cepat. Di video ini akan ditunjukkan cara integrasi aplikasi Android dan Firebase real-time database. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran pada video ini adalah mahasiswa mengenal dan mampu mengimplementasikan penggunaan Firebase Real-Time Database pada Android. Jika terdapat pertanyaan seputar materi yang ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Yang pertama sekali kita lakukan adalah melakukan konfigurasi Firebase. Dan untuk melakukan hal tersebut, kita pertama sekali pergi ke halaman resmi dari Firebase di firebase.google.com. Nah, setelah berada pada website tersebut, Anda bisa meng-create sebuah project baru. Di sini projectnya kita buat dengan nama toko keren. Setelah itu tekan tombol continue. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi, misalnya untuk pengaturan Google Analytics. Di sini kita klik saja continue. Dan untuk Analytics location, itu kita set dengan lokasinya di Indonesia. Untuk saat ini memang hal ini belum terlalu berguna, tapi pada pengembangan aplikasi ke depannya Anda akan membutuhkan hal ini. Nah, setelah itu kita accept Google Terms-nya dan setelah itu klik continue. Nah, setelah new project is ready, kita akan bisa mengakses semua komponen-komponen dari Firebase yang kita butuhkan untuk aplikasi. Nah, di sini di sebelah kiri Anda bisa melihat untuk proses build, ada beberapa fitur yang bisa kita implementasikan untuk aplikasi kita, misalnya real-time database, storage, hosting, functions. Begitu juga dengan release and monitor, di situ ada Crashlytics, performance, test labs, sampai app distribution. Nah, setelah itu ada juga untuk analytics, ada beberapa fitur di sini dari Firebase yang bisa Anda gunakan, untuk engage juga. Dan extension sendiri di sini Anda bisa melihat prepackaged solution yang bisa Anda implementasikan pada aplikasi Anda. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan real-time database, dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan real-time database. Nah, setelah mengklik tombol real-time database pada menu sebelah kiri, di sini akan muncul tampilan untuk Anda bisa meng-create database baru. Nah, kita tekan tombol create database. Nah, setelah itu akan muncul pop-up menu. Di situ kita bisa men-setup database yang akan kita gunakan. Nah, untuk pengaturan servernya bisa Anda pilih yang default. Dan kemudian untuk security rules-nya di sini ada dua. Pertama, start in log mode, artinya ketika kita mengembangkan real-time database tersebut, klien belum bisa melakukan proses read dan write. Ya, di sini Anda bisa melihat rules-nya, read .2 false dan write .2 false. Kemudian untuk praktikum ini kita akan start in test mode. Jadi kita akan memperbolehkan proses read dan write yang untuk permissionnya sendiri ini diberikan waktu sampai 30 hari sejak rules ini diaktifkan. Jadi harap berhati-hati, kalaupun Anda ingin memperpanjang proses pembacaan dan penulisan ke dalam real-time database, harap dipastikan bahwa permissionnya tersebut masih dalam range waktu yang Anda sudah set pada security rules. Kalau tidak, mungkin ada suatu masa nanti ketika Anda sedang bekerja dengan klien, tiba-tiba klien tidak bisa mengakses database, padahal sebenarnya karena rules-nya. Lanjutnya kita tekan enable. Nah, ini tampilan utama dari real-time database yang tadi sudah kita set. Di sini Anda lihat ada beberapa tab, yaitu data, rules, backups, dan usage. Silakan dieksplorasi. Akan tetapi perhatian kita nanti akan banyak fokus pada tampilan struktur real-time database. Di sini Anda lihat
sudah ada tulisan toko keren 225D5 dan seterusnya. Nah, untuk penambahan data kita tinggal menekan tombol plus. Di sini saya sudah men-set atribut nama dengan value toko keren. Dari sini Anda bisa memahami bahwa real-time database pada Firebase ini merupakan kumpulan pasangan value dan key, dan Anda bisa membuat strukturnya sesuai dengan keinginan Anda. Nah, di sini saya sudah menambahkan selain nama itu ada pemilik dan alamat dari toko keren. Anda bisa coba pada komputer Anda. Nah, untuk produk dari toko keren ini kita akan memiliki beberapa macam produk, dan untuk representasi datanya pada real-time database kita akan membuat semacam array of product. Dan untuk melakukan hal tersebut, ketika kita menambahkan sebuah item di bawah produk, kita menomori produk-produk yang akan kita tambahi dengan nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan setelah itu di dalam value 0, 1, dan 3 dan seterusnya tersebut kita akan memasukkan detail dari produk tersebut. Sebenarnya kalau Anda memahami konsep tentang pembuatan array pada menggunakan JSON, maka Anda langsung bisa memahami bahwa penggambaran data seperti ini, struktur data seperti ini akan mengikuti pola seperti yang biasanya kita temukan pada JSON, bahwa array tersebut pada dasarnya dibuat ke dalam indeks, kemudian dalam indeks tersebut nanti didetailkan item-itemnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua produk, satu produk sandal dan satu lagi produk coklat. Nah, Anda coba eksplorasi dan tambahkan beberapa data produk lagi. Oke, di sini saya sekilas menunjukkan isi dari rules untuk pengaksesan real-time database. Di sini Anda lihat bahwa read-nya tersebut diatur aktif selama 1 bulan sejak pembuatan atau pengaturan rules tersebut. Ya, di sini saya buat catatan tambahan supaya Anda tidak lupa terkait pengaturan rules tersebut. Oke, sekarang kembali lagi ke tab data. Oke, di sini saya akan menambahkan sebuah data baru dan kemudian saya akan hapus. Anda perhatikan perubahan warna teks yang sebelumnya warna hitam menjadi merah ketika di-delete. Ya, jadi Anda sekarang bisa memahami apa perbedaan warna kuning, warna merah, dan warna hijau, serta warna hitam ketika bekerja dengan real-time database. Berikutnya saya akan mencoba mengekspor JSON dari struktur data yang ada pada real-time database ini. Sini Anda bisa lihat bahwa representasi data digambarkan seperti Anda biasanya menggunakan JSON. Oke, sekarang kita coba mengakses real-time database ini dari Postman. Sini copy pertama sekali URL pada real-time database Anda. Setelah itu, buka aplikasi Postman atau ekstensi Postman yang ada pada browser Anda, dan Anda paste URL tersebut pada bagian alamat. Setelah itu, tekan tombol send. Nah, di sini bisa Anda melihat hasil pengaksesan Postman terhadap URL tersebut. Anda bisa melihat di sini skripnya berupa skrip HTML yang pada dasarnya kalau Anda jalankan di browser menggambarkan dari halaman Firebase. Nah, sekarang kita coba menambahkan belakang URL tersebut. Di sini saya ketikkan nama.json, setelah itu tekan tombol send. Anda bisa menangkap bahwa nama merupakan salah satu key yang ada pada database kita, dan hal yang sama bisa kita lakukan untuk key-key yang lain.
Misalnya sini saya mengganti nama menjadi alamat.json, kemudian mengubahnya menjadi produk.json, dan Anda bisa melihat hasilnya ditampilkan struktur data seperti yang tadi kita sudah susun pada database Firebase tadi. Sebelum melakukan integrasi, pertama kita buat dulu aplikasi Android-nya. Di sini saya membuat aplikasi toko keren dengan empty activity. Kemudian namanya kita set menjadi toko keren. Dan setelah itu kita klik tombol finish. Kita tunggu projectnya di load dulu. Nah, setelah itu di layar akan muncul sebuah project baru, project toko keren, dan main activity.java ditampilkan pada layar. Kita tunggu project loading sampai selesai dilakukan. Nah, setelah project sudah di load, berikutnya kita kembali ke halaman real-time database. Nah, di sini kita melakukan pengaturan dengan mengklik tombol project overview. Nah, supaya database tersebut bisa kita akses, kita pertama sekali menambahkan aplikasi Android yang diperbolehkan untuk mengakses database tersebut. Nah, di sini saya mengcopy terlebih dahulu application ID-nya, karena itu yang digunakan untuk meregister aplikasi. Nah, setelah itu saya ketikkan nama tokonya adalah toko keren. Setelah itu tekan tombol register app. Setelah aplikasi terregister dengan baik, kita klik next. Setelah itu di sini kita harus mendownload sebuah file yang diberi nama googleservice.json. File tersebut harus kita simpan ke dalam folder app, sehingga nanti ketika kita melihat pada struktur project, file tersebut nanti akan muncul di dalam folder app. File tersebut berisi konfigurasi pengaksesan aplikasi terhadap Firebase. Nah, setelah itu kita menambahkan SDK Firebase ke dalam aplikasi. Saya mengikuti langkah-langkah yang ada pada websitenya. Sini perlu saya tambahkan sebuah class path. Setelah itu saya menambahkan apply plugin pada build Gradle di level app. Setelah itu saya menambahkan dependensi yang diperlukan. Di sini saya pertama mengcopy yang namanya implementation platform untuk Firebase, dan setelah itu saya copy untuk yang Firebase database. Setelah scriptnya saya sudah copy paste dari website tadi, kemudian saya klik sync now supaya semua dependensi yang diperlukan untuk pengaksesan Firebase real-time database itu sudah diunduh dan diinstal pada aplikasi Anda. Setelah itu kita pergi ke activity main.xml. Sana sudah terdapat sebuah text view. Nah, text view ini belum memiliki ID, kita tambahkan ID-nya dengan nama TV Hello. Setelah itu diklik save. Kemudian kita berpindah ke main activity.java. Di sini kita koneksikan kode Java tersebut dengan komponen yang tadi sudah diset pada activity main.xml. Nah, di sini saya deklarasikan text view TV Hello. Jangan lupa untuk diimport text view-nya. Nah, kemudian saya mengkoneksikan TV Hello dengan memanggil method find view by ID, dan parameternya adalah ID dari komponen TV Hello. Nah, berikutnya saya akan melihat website yang berisi tentang instalasi dan setup untuk Firebase real-time database untuk Android. Pertama yang saya copy adalah semua script yang bertujuan untuk mendeklarasikan koneksi aplikasi terhadap real-time database. Sini kita menggunakan kelas Firebase database, kemudian ada juga database reference.
Nah, untuk database reference ini kita gunakan untuk mengkoneksikan si aplikasi terhadap sebuah key pada real-time database kita. Di sini kita pilih nama untuk key yang akan dirujuk oleh objek MyRef. Dan setelah kita sudah mengatur referensi terhadap real-time database yang kita miliki tadi, berikutnya kita akan membuat kode program pengaksesan nilai dari key tersebut. Di sini saya sudah mengcopy paste code yang diperlukan untuk pengaksesan value dari sebuah key. Nah, di sini Anda bisa lihat saya mengimport beberapa kelas sehingga kodenya tidak lagi menjadi error. Setelah itu saya tambahkan sebuah final string tag yang berisi nama si activity ini sehingga untuk log tidak akan ada error lagi. Oke, di sini saya menghapus yang log.d untuk menampilkan value. Di sini saya ganti dengan tvhello.setText, kemudian ada string yang akan menampilkan tulisan nama toko titik 2, kemudian value dari real-time database yang sudah diakses. Sekarang kita run projectnya untuk melihat hasilnya. Ya, seperti yang ditampilkan pada layar, aplikasi sudah berhasil mengakses data dari real-time database kita, dan text view tvhello sekarang sudah berisi teks dengan tulisan nama toko titik 2 toko keren. Untuk kode program berikutnya, Anda bisa mengakses dokumen yang sudah diupload pada CIS dan eCourse. Silakan dikerjakan kode program yang ada di sana, dan jika ada pertanyaan, Anda bisa menyampaikan melalui media komunikasi yang sudah kita sepakati bersama. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman implementasi objek. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.